Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga anak soleh dan solehanya tetap semangat, selalu sehat, dan selalu ceria untuk beramal. Nah, hari ini kita akan belajar. Belajar apa ya? Nah, sebelum kita belajar, sekarang kita baca doa dulu. Ayo semuanya tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi Ibu Guru sudah tanya, kita belajar apa ya hari ini? Betul, belajar tafsir surah Al-Insyiqaq ayat ketiga. Kenapa ya kita harus belajar tafsir? Sudah sering Ibu Guru bilang, kenapa? Betul, agar kita tahu apa-apa saja yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Terus untuk apa? Untuk kita amalkan ketika kita hidup di dunia. Dan menjadi cara juga untuk kita agar bisa masuk ke dalam surga. Mau kan anaknya masuk ke dalam surga? Mau. Kalau mau berarti harus semangat belajar tafsir Al-Qur'annya, harus semangat mendengar tafsir Al-Qur'annya. Karena ketika kita mendengar tafsir, insya Allah pahalanya juga dicatat oleh malaikat untuk anak soleh dan solehanya. Karena itu perbuatan yang baik dan perbuatan yang bermanfaat. Serta itu sebagai ilmu juga untuk kita untuk beramal, beribadah setiap hari. Nah, langsung saja kita baca surah Al-Insyiqaqnya. Siap anaknya? Siap. Nah, kalau siap, Iqra'u surat Al-Insyiqaq. Wahid isnin salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Shadaqallahul azim. Artinya, dan apabila bumi diratakan. Masya Allah anak soleh. Apa yang Allah katakan dalam surah Al-Insyiqaq ayat 3 ini? Ternyata dalam surah Al-Insyiqaq ini Allah jelaskan tentang keadaan ketika nanti hari kiamat. Anak soleh percaya tidak akan adanya hari kiamat? Percaya, betul harus percaya karena itu adalah iman kepada Allah. Nah, salah satu rukun iman. Nah, ternyata anak soleh ketika hari kiamat tiba, nanti bumi ini besar atau kecil? Besar, betul. Nanti bumi ini akan diratakan oleh Allah. Bagaimana Bu diratakan? Masya Allah anak soleh. Kalau sekarang di bumi ada apa? Ada gunung, ada sungai, ada laut, terus ada dataran tinggi, ada dataran rendah, terus ada rumah-rumah, ada pohon-pohon, ada gedung-gedung yang tinggi. Nah, nanti ketika hari kiamat, semua Allah hancurkan dan Allah ratakan bumi ini. Dan nanti tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi sungai, tidak ada lagi rumah-rumah, tidak lagi pohon-pohon. Semua Allah hancurkan dan bumi ini diratakan oleh Allah. Seperti anak soleh, coba deh lihat kulitnya. Coba lihat kulitnya di tangan.
pasti rata kan? Tidak ada yang naik turun, tidak ada bolong-bolong, semuanya rata, sama semuanya. Seperti itulah nanti bumi ini setelah diratakan oleh Allah. Ngeri tidak? Ngeri sekali. Makanya kita selalu berdoa sama Allah ketika hari kiamat itu adalah hari yang sangat menakutkan. Kalau anak solehnya pernah pernah merasakan gempa, pernah merasakan tsunami, itu tidak seberapa, itu kecil. Nanti ketika hari kiamat keadaannya sangat menakutkan. Mau tidak anaknya melihat hari kiamat? Tidak mau, betul ibu guru juga tidak mau. Karena hari kiamat itu sangat menakutkan. Dan anak soleh, orang yang paling buruk adalah orang yang melihat hari kiamat. Masya Allah, subhanallah. Karena itu kita berdoa kepada Allah, kita beramal yang baik, beramal yang banyak, berbuat kebaikan, beramal soleh, beribadah, menghafal Al-Quran, sholatnya tidak lupa, agar kita tidak melihat hari kiamat. Nah, nanti anak soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, nanti mereka itu akan diambil oleh Allah, dimatikan, dimeninggalkan oleh Allah agar mereka tidak melihat hari kiamat. Makanya selalu kita berdoa agar kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah dan tidak melihat hari kiamat. Bagaimana caranya agar kita tidak melihat hari kiamat? Nah, sudah ibu guru katakan, berarti dengan banyak beramal, beribadah, mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, salah satunya dengan menghafal Al-Quran dan sholat 5 waktu. Siap anaknya beramal? Siap. Kalau siap, jangan lupa nanti ketika azan langsung anaknya ambil wudhu untuk sholat. Agar kita selalu dilindungi oleh Allah dalam setiap kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.